Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2. Saya perkenalkan, nama saya Heri, kemudian ada Safa, kemudian ada Naila. Kami akan menjelaskan mengenai akuntansi menengah 1 pada bab 9, yaitu mengenai persediaan. Oke, di sini untuk persediaan pada poin penilaian tambahan, di sini ada beberapa tujuan atau objektif pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, setelah mempelajari ini, kita bisa menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi lebih rendah dari biaya atau bersih. Kemudian objektif yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah penilaian persediaan lainnya. Objektif yang ketiga yaitu menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Kemudian objektif yang keempat adalah menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Kemudian objektif yang kelima yaitu menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Oke, baik, next. Di sini perhatiin jauhnya untuk bab 9 mengenai persediaan, seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembukaan berikut ini ya. Jadi informasi tentang persediaan membantu memprediksi kinerja keuangan, khususnya laba. Dalam bab ini kita membahas beberapa konsep penilaian dan estimasi yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan informasi persediaan yang relevan. Isi dari bab ini adalah sebagai berikut. Oke, mungkin jadi di sini ada tidak seperti yang terlihat untuk inventory, jadi tidak bisa langsung jadi ada perhitungannya seperti itu. Jadi investor membutuhkan informasi yang sebanding tentang persediaan ketika mengevaluasi laporan keuangan retail ya. Jadi untuk penilaian lengkap, investor perlu menentukan metode persediaan apa yang digunakan oleh retail tersebut. Misalnya ada FIFO, biaya average atau rata-rata, kemudian ada combine method seperti itu. Dan kemudian menyesuaikan informasi keuangan perusahaan dengan metode umum. Itu adalah awal untuk mengetahui nilai persediaan dengan baik. Selanjutnya, investor menghitung metrik yang relevan tentang perusahaan seperti perputaran persediaan, jumlah hari penjualan dalam persediaan, tingkat laba kotor, dan ukuran likuiditas seperti rasio lancar. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada LCNRV atau kalau di bahasa Indonesia kan itu nilai realisasi biaya rendah atau net gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah bisa menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi biaya yang lebih rendah atau net seperti itu. Persediaan dicatat sebesar biaya. Namun jika persediaan menurun nilainya di bawah biaya aslinya, penyimpanan besar dari prinsip biaya historis terjadi. Apapun alasan penurunan keusangan, perubahan tingkat harga, atau barang rusak, perusahaan harus mencatat persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian ini. Sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Oke, baik. Lanjut. Nah, kemudian ada nilai realisasi yang net atau yang bersih. Jadi
Jadi perlu diingat bahwa biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis atau identifikasi spesifik biaya rata-rata atau FIFO. Istilah nilai realisasi bersih atau NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan inventaris. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang menyelesaikan dan melakukan penjualan. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Mender AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950 euro. Nilai penjualannya yaitu 1000 euro. Estimasi biaya penyelesaiannya yaitu 50 euro. Dan estimasi penjualan. Selanjutnya ada metode penerapan LCNRV. Dalam ilustrasi ini kami berasumsi bahwa perusahaan menerapkan aluran LRNRV untuk setiap jenis makanan. Namun perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV untuk sekelompok item serupa atau terkait atau total inventories. Misalnya dalam industri tekstil terkadang tidak mungkin untuk menentukan harga jual untuk setiap tekstil secara individual dan oleh karena itu mungkin perlu untuk melakukan penilaian nilai realisasi bersih pada semua tekstil yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian untuk musim tertentu. Jika perusahaan mengikuti pendekatan item serupa atau terkait atau total inventaris dalam penentukan LCNRV, kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Jean Blackwood memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, beku dan kalengan, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.4. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item. Faktanya, aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual, kecuali Kesultanan Praktis. Selain itu, pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk terjun laporan posisi keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menerapkan harga persediaan berdasarkan total persediaan ketika hanya menawarkan satu produk akhir, terdiri dari banyak bahan baku yang berbeda. Jika menghasilkan beberapa produk akhir, perusahaan mungkin menggunakan pendekatan item serupa atau terkait. Metode apapun yang dipilih, perusahaan harus menerapkan metode tersebut secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Mencatat nilai realisasi bersih alih-alih biaya. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat pengaruh pendapatan dari nilai persediaan pada nilai realisasi bersih. Secara satu metode yang disebut sebagai metode harga pokok penjualan, mendebit harga pokok penjualan untuk menurunkan persediaan ke nilai realisasi bersih. Akibatnya perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualan sudah termasuk jumlah kerugian atau lihat konsep dasar. Metode kedua disebut sebagai metode kerugian, mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Kami menggunakan data inventaris berikut untuk Ricardo untuk menggambarkan entry di bawah kedua metode. Konsep yang mendasari laporan laba rugi berdasarkan metode penyajian harga pokok penjualan tidak memiliki kesediaan representasional. Artinya metode harga pokok penjualan tidak mewakili apa yang dimaksudkan untuk representasikan, namun membiarkan presentasi ini menggambarkan konsep materialitas. Ilustrasi 9.5 menunjukkan entry untuk metode harga pokok penjualan dan kerugian dengan asumsi penggunaan sistem persediaan perpetual. Ilustrasi 9.5 akuntansi pengurangan persediaan bersih nilai yang dapat direalisasi sistem inventaris abadi. Metode harga pokok penjualan mengubur kerugian dalam akun harga pokok penjualan. Metode kerugian dengan mengidentifikasi kerugian karena penurunan nilai menunjukkan kerugian terpisah dari harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Penggunaan tunjangan.
alih-alih mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih. Perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan, sering disebut sebagai penyisihan, untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Misalnya dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian. Ricardo SPA membuat entry berikut untuk mencatat penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Penggunaan akun penyisihan menghasilkan pelaporan biaya dan nilai realisasi bersih persediaan. Ricardo melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.7. Penggunaan akun penyisihan menghasilkan pelaporan biaya dan nilai realisasi bersih persediaan. Ricardo melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.7. Penyajian persediaan menggunakan akun penyisihan atau penggunaan penyisihan berdasarkan metode harga pokok penjualan atau kerugian memungkinkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur sebesar 82.000 euro. Meskipun laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah bersih sebesar 70.000 euro, itu juga menyimpan buku besar dan catatan persediaan pembantu dalam korespondensi dengan akun kontrol tanpa mengubah harga. Untuk tujuan pekerjaan rumah, menggunakan akun penyisihan untuk mencatat penyelesaian nilai realisasi bersih, kecuali diinstruksikan lain. Pemulihan kerugian inventaris. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga nilai realisasi bersih persediaan yang sebelumnya diturunkan mungkin lebih besar dari biaya perolehan, atau mungkin terdapat bukti yang jelas tentang peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah write-down dibalik dengan pembalikan terbatas pada jumlah write-down awal. Evaluasi aturan LCNRV. Aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama, sebuah perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban pada periode di mana kerugian utilitas terjadi, bukan pada periode penjualan. Di sisi lain, mengakui kenaikan nilai aset melebihi biaya awal hanya pada titik penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Yang kedua, penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga, aturan LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Banyak pengguna laporan posisi keuangan menghargai aturan LCNRV karena mereka setidaknya tahu bahwa aturan itu mencegah pernyataan berlebihan dari persediaan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan umumnya menghindari pernyataan pendapatan yang berlebihan. Berbasis penilaian. Tujuan layer 2 yaitu mengidentifikasi masalah penilaian persediaan lainnya. Yang pertama itu adalah nilai realisasi. Bersih sebagian besar perusahaan mencatat persediaan di LCNRV. Namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRV. Perlakuan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi karena biaya sulit untuk ditentukan. Barang-barang tersebut siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi dan unit produk yang dipertukarkan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas dua situasi umum di mana nilai realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama itu ada aset pertanian atau termasuk aset biologis dan produk pertanian. Dan yang kedua itu ada komoditas dipegang oleh pialang pedagang. Inventarisasi pertanian di bawah IFRS, pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk inventaris ketika inventaris terkait dengan inventaris pertanian. Secara umum, kegiatan pertanian yang menghasilkan dua jenis aset pertanian. Yang pertama ada aset biologis atau yang kedua hasil pertanian pada titik panen. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar adalah hewan atau tumbuhan hidup seperti domba, sapi, pohon buah-buahan, atau tanaman kapas.
Produk pertanian adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Akuntansi untuk aset ini ada sebagai berikut. Yang pertama ada aset biologis, diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan waktu realisasi bersih dari aset biologis dapat dalam pendapatan ketika itu muncul. Yang kedua ada hasil pertanian atau yang dipanen dari aset biologis. Diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih pada saat panen. Setelah dipanen, realisasi bersih dari produk pertanian menjadi biaya perolehannya. Dan hasil ini dicatat serupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Ilustrasi akuntansi pertanian pada nilai realisasi bersih untuk mengilustrasikan akuntansi untuk realisasi bersih untuk aset pertanian. Asumsikan bahwa Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual kepada pembuat keju lokal. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2022 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460 euro. Ilustrasi menyajikan informasi seperti yang ditunjukkan, nilai terkait sapi perah meningkat selama bulan tertentu. Sebagian dari perubahan ini disebabkan oleh perubahan harga pasar atau dikurangi biaya untuk menjual untuk memerah susu sapi. Perubahan harga pasar juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan peningkatan nilai saat sapi dewasa dan mengembangkan kapasitas pemerahan yang meningkat. Pada saat yang sama, saat sapi dewasa diperah, kapasitas pemerahnya menurun atau nilai wajar menurun ketika panen. Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah. Sebagai hasil dari entry ini, laporan posisi keuangan Bancroft melaporkan aset biologis atau sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Di dalam selain itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai penghasilan dan beban lain-lain. Pada laporan laba rugi pada periode berikutnya, pada setiap tanggal pelaporan, Bancroft terus melaporkan aset biologis pada nilai realisasi bersih dan mencatat keuntungan atau kerugian pendapatan terkait yang belum direalisasikan. Karena ada pasar yang siap untuk aset biologis atau sapi perah, penilaian pada aset realisasi bersih memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset ini. Selain mencatat perubahan aset biologis, Bancroft membuat jurnal ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Persediaan susu dicatat sebesar nilai realisasi bersih pada saat dipanen atau laba atau rugi yang belum direalisasi. Penghasilan diakui dalam pendapatan. Sama halnya aset biologis, nilai realisasi bersih dianggap paling relevan untuk tujuan penilaian saat panen. Apa yang terjadi pada persediaan susu yang dicatat Bancroft setelah memanen susu dari sapi dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500 euro. Setelah dipanen, realisasi bersih dari susu yang dipanen menjadi biayanya. Susu dicatat sama dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Catatan akhir. Beberapa hewan atau tanaman mungkin tidak dianggap sebagai aset biologis, tetapi akan diklarifikasikan dan dicatat sebagai jenis aset lainnya atau tidak pada nilai realisasi bersih. Misalnya, toko hewan peliharaan mungkin menyimpan investasi anjing yang dibeli dari peternak yang kemudian dijual. Karena toko hewan peliharaan tidak membiarkan anjing-anjing ini tidak dianggap sebagai aset biologis. Akibatnya, anjing dicatat sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau di LCNRV. Pialang komoditas. Selanjutnya, pialang komoditas. Pedagang pialang komoditas juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Pedagang perantara membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas atau minyak pemanas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Tujuan utama untuk menyimpan persediaan ini adalah
untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima oleh pedagang perantara dari persediaan di masa depan. Menilai apakah sebuah perusahaan bertindak sebagai pialang pedagang membutuhkan penilaian. Perusahaan harus mempertimbangkan lamanya waktu mereka akan menyimpan persediaan dan sejauh mana layanan tambahan yang terkait dengan komoditas. Jika ada layanan tambahan yang signifikan seperti distribusi, penyimpanan, atau pengemasan ulang, kemungkinan besar perusahaan tidak bertindak sebagai perantara. Dengan demikian, pengukuran persediaan komoditas pada nilai realisasi bersih tidak tepat. Misalnya, pedagang besar kopi Columbia membeli biji kopi dan menjual kembali komoditas tersebut dalam kondisi yang sama setelah beberapa saat. Akuntansi untuk kopi persediaan pada nilai realisasi bersih tampaknya tepat. Namun, jika Columbia memperluas bisnisnya untuk memanggang biji kopi, dan mengemasnya kembali untuk dijual kembali ke kedai kopi lokal, persediaan kopi harus dicatat di LCNRV, serupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual. Next. Selanjutnya nilai penjualan standalone relatif. Oke. Masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang bervariasi dalam suatu pembelian sekaligus, yang juga disebut pembelian keranjang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Woodland Developers membeli tanah seharga $1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang dinilai A, B, dan C. Saat Woodland menjual kafling, ia membagi biaya pembelian sebesar $1 juta di antara kafling yang terjual dan kafling yang tersisa. Mengapa Woodland tidak hanya membagi total biaya $1 juta dengan 400 lot untuk mendapatkan biaya $2.500 untuk setiap lot? Pendekatan ini tidak akan mengenali bahwa lot bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan daya tarik. Oleh karena itu, untuk menilai setiap unit secara akurat, praktik umum dan paling logis adalah mengalokasikan total di antara berbagi unit berdasarkan nilai penjualan mandiri relatifnya. Ilustrasi 9.0 menunjukkan alokasi nilai penjualan mandiri relatif untuk contoh Woodland Developers. Dengan menggunakan jumlah yang diberikan dalam kolom biaya per lot, Woodland dapat menentukan harga pokok penjualan dan laba kotor seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.11. Ilustrasi 9.11, penentuan laba kotor menggunakan nilai penjualan berdiri sendiri relatif. Oleh karena itu, persediaan akhir adalah $320.000. Yaitu $1 juta dikurangi $680.000. Woodland dapat juga menghitung jumlah inventaris ini dengan cara lain. Rasio biaya terhadap harga jual untuk semua lot adalah $1 juta dibagi $2.500.000 atau 40%. Oleh karena itu, jika total harga jual lot yang terjual, katakanlah $1.700.000, maka biaya lot yang terjual adalah 40% dari $1.700.000 atau $680.000. Persediaan lot di tangan kemudian menjadi $1 juta dikurangi
$680.000 atau $320.000. Industri perminyakan secara luas menggunakan metode nilai penjualan yang berdiri sendiri relatif untuk menilai pada biaya. Banyak produk dan produk sampingan yang diperoleh dari satu barel minyak mentah. Bisa next. Thank you. Kemudian komitmen pembelian masalah khusus. Dalam banyak lini bisnis, kelangsungan hidup dan profitabilitas perusahaan bergantung pada persediaan barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya, bagi perusahaan umum untuk membuat komitmen pembelian yang merupakan perjanjian untuk membeli persediaan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Umumnya, penjual mempertahankan hak atas barang dagangan atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Memang, barang mungkin ada hanya sebagai sumber daya, seperti benih yang belum ditanam dalam kasus komoditas pertanian, atau sebagai barang dalam proses dalam kasus produksi. Nah, biasanya tidak diperlukan atau tidak tepat untuk pembeli untuk membuat entry apapun untuk mencerminkan komitmen pembelian barang yang belum dikirim oleh penjual pesanan biasa, di mana pembeli dan penjual akan menentukan harga pada saat pengiriman dan dapat dibatalkan. Tidak diwakili aset atau kewajiban kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak perlu mencatat komitmen pembelian tersebut atau melaporkannya dalam laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika pembeli menandatangani kontrak pembelian formal yang tidak dapat dibatalkan? Meskipun demikian, pembeli tidak mengakui aset atau liabilitas pada tanggal dimulainya karena kontrak tersebut bersifat eksekutif. Tidak ada pihak yang memenuhi bagiannya dari kontrak. Namun jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak tersebut dalam catatan atas laporan kerugiannya. Ilustrasi 9.12 menunjukkan contoh pengungkapan komitmen pembelian. Catatan 1, kontrak pembelian bahan baku pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebesar $600.000. Harga pasar bahan baku tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah $640.000. Ilustrasi 9.12, pengungkapan komitmen pembelian. Dalam pengungkapan pada ilustrasi 9.12, harga kontrak lebih rendah dari harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli memperkirakan bahwa kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, pembeli harus mengakui liabilitas dan kerugian terkait pada periode selama penurunan harga pasar tersebut terjadi. Lihat konsep dasar. Untuk mengilustrasikan masalah akuntansi, asumsikan bahwa Apres Paper AG menandatangani kontrak penembangan kayu dengan Galing Land Ltd yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan harga 10 juta euro. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak penebangan kayu pada tanggal 31 Desember 2022 turun menjadi 7 juta euro. Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2022. Oke. Apres melaporkan kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan ini dalam laporan laba rugi di bawah penghasilan dan beban lain-lain. Dan karena kontrak akan dilaksanakan dalam tahun fiskal berikutnya, Apres melaporkan kewajiban komitmen pembelian atau sering disebut sebagai provisi di bagian kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan. Ketika Apres memotong kayu dengan biaya 10 juta euro, itu akan membuat entry berikut. Hasil dari komitmen pembelian adalah Apres membayar 10 juta euro untuk kontrak senilai hanya 7 juta euro. Ini mencatat kerugian pada periode sebelumnya ketika harga benar-benar turun.
Jika apres dapat memulihkan sebagian atau seluruhnya harga kontrak sebelum menebang kayu, itu mengurangi kewajiban komitmen pembelian. Dalam hal ini, kemudian melaporkan dalam periode kenaikan harga keuntungan yang dihasilkan untuk jumlah pemulihan sebagian atau penuh. Misalnya, asumsikan bahwa Galing Land Ltd mengizinkan apres untuk mengurangi komitmennya dari 10 juta euro menjadi 9 juta euro. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Jika harga pasar pada saat apres memotong kayu lebih dari 2 juta euro di bawah harga kontrak, apres harus mengakui kerugian tambahan selama periode pemotongan dan mencatat pembelian di LCN-RV. Apakah pembeli di bawah balas kasihan penurunan harga pasar? Tidak sepenuhnya. Pembeli dapat melindungi diri dari kemungkinan penurunan harga pasar barang berdasarkan kontrak dengan menggunakan lindung nilai. Melalui lindung nilai, pembeli dapat komitmen pembelian secara bersamaan masuk ke dalam kontrak di mana ia setuju untuk menjual di masa depan jumlah yang sama dari barang yang sama atau serupa dengan harga tetap. Dengan demikian, perusahaan memegang posisi beli dalam komitmen pembelian dan posisi jual dalam kontrak berjangka pada komoditas yang sama. Tujuan dari lindung nilai adalah untuk mengimbangi risiko harga dari posisi beli dan jual. Perusahaan akan lebih baik di bawah satu kontrak dengan kira-kira mungkin persis jumlah yang sama dengan yang lebih buruk di bawah kontrak lainnya. Misalnya, apres dapat melakukan lindung nilai kontrak komitmen pembeliannya dengan kontrak berjangka untuk kayu dengan jumlah nilai yang sama. Dalam hal ini, kerugian 3 juta euro pada komitmen pembelian dapat diimbangi dengan keuntungan 3 juta euro pada kontrak berjangka. Mungkin kedengarannya relatif mudah. Akuntansi untuk komitmen pembelian kontroversial. Beberapa pendapat untuk perusahaan harus melaporkan komitmen pembelian sebagai aset dari kewajiban pada saat mereka mendatangi kontrak. Yang lain percaya bahwa untuk menunda pengakuan nilai tunggal pengiriman lebih tepat, meskipun diskusi dalam kerangka konseptual tidak mengecuali kemungkinan pencatatan aset dan kewajiban untuk komitmen pembelian. Tidak ada kesimpulan pasti tentang apakah perusahaan harus mencatatnya. Tujuan pembelajaran 3 menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Perusahaan mengambil persediaan fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan perpetual atau tidak ada catatan untuk sampai pada jumlah persediaan. Terkadang bagaimanapun melakukan inventari fisik tidak praktis. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menggunakan langkah-langkah pengganti untuk perkiraan persediaan di tangan. Salah satu metode pengganti untuk verifikasi atau menentukan jumlah persediaan adalah laba kotor, juga disebut metode margin kotor. Auditor secara luas menggunakan metode ini adalah situasi di mana mereka hanya membutuhkan perkiraan persediaan perusahaan, misal laporan. Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya menghancurkan baik inventaris atau catatan inventaris. Metode laba kotor bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. 2 barang yang tidak dijual harus ada di tangan. 3 penjualan dikurangi biaya dikurangkan dengan jumlah persediaan awal ditambah pembelian, sama dengan persediaan akhir. Penerapan metode laba kotor. Catatan periode berjalan berisi semua informasi yang dibutuhkan ke Cetus untuk menghitung persediaan berdasarkan biaya, kecuali persentase laba kotor. Cetus menentukan persentase laba kotor dengan persentase ini. Jika mereka menganggap periode sebelumnya tidak mewakili periode saat ini, pertinjau kebijakan perusahaan atau catatan periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan harus menyesuaikan. Perhitungan presentasi laba kotor. Dalam kebanyakan situasi, presentasi laba kotor dinyatakan sebagai presentasi dari harga jual. Ilustrasi sebelumnya misalnya menggunakan laba kotor 30% dari penjualan. Laba kotor atas harga jual adalah metode umum untuk mengutip laba karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar perusahaan menyatakan barang secara eceran.
bukan berdasarkan biaya. Yang kedua, laba yang dikutip pada harga jual lebih rendah daripada laba yang berdasarkan biaya. Tarif yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Yang ketiga, laba kotor berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi 100%. Dalam ilustrasi 9.13, laba kotor diberikan, tapi bagaimana cetus mendapatkan angka itu? Untuk melihat cara menghitung persentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20 euro. Laba kotor 5 euro seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan ilustrasi 9.14. Markup ini adalah 1/4 atau 25% dari eceran dan atau 33% dari biaya. Pertimbangan persentase laba kotor. Meskipun perusahaan biasanya menghitung laba kotor berdasarkan harga jual, Anda harus memahami hubungan dasar antara markup biaya dan markup harga jual. Misalnya, asumsikan bahwa sebuah perusahaan memberi markup pada barang tertentu sebesar 25% dari biayanya, lalu beberapa laba kotor dari harga jual. Untuk menemukan jawabannya, asumsikan bahwa barang tersebut dijual seharga 1 euro. Dalam hal ini, rumus sebagai berikut. Laba kotor dengan 0,20 euro dalam kurung 1 didapat dari 1 euro dikurangi 0,80 euro. Oleh karena itu, tingkat laba kotor atas harga jual adalah 20% atau 0,20 euro dibagi 1 euro. Sebaliknya, asumsikan bahwa laba kotor atas harga jual adalah 20%. Beberapa markup-nya berdasarkan biaya atau menemukan jawaban. Asumsikan bahwa barang seperti pada contoh sebelumnya, markup sama dengan 0,20 euro dapat dari 1 euro dikurangi 0,80 euro. Markup pada biaya adalah 25%. Dapat dari 0,20 ditambah 0,80. Penerapan rumus laba kotor. Karena harga jual melebihi biaya dan jumlah laba kotor yang sama untuk keduanya, laba kotor atas harga jual akan selalu lebih kecil dari persentase terkait berdasarkan biaya. Perhatikan bahwa perusahaan tidak menggalikan penjualan dengan persentase markup berbasis biaya. Sebaliknya, mereka harus mengubah persentase laba kotor menjadi persentase berdasarkan harga jual. Evaluasi metode laba kotor. Apa kelemahan utama dari metode laba kotor? Salah satu kelemahannya adalah memberikan perkiraan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik untuk memverifikasi inventaris. Kedua, metode laba kotor menggunakan persentase masa lalu dalam menggunakan markup. Meskipun masa lalu sering memberikan jawaban untuk masa depan, tarif saat ini lebih tepat. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi yang signifikan terjadi, perusahaan harus menyesuaikan presentasi yang sesuai. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor selimut. Seringkali sebuah toko atau departemen menangani barang dagangan dengan tingkat laba kotor yang sangat bervariasi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan metode laba kotor menurut subbagian. Ini bagi barang dagangan atau dasar serupa yang mengklarifikasi barang dagangan menurut tarif laba kotor masing-masing. Metode laba kotor biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS memerlukan inventarisasi fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Perhatikan bahwa metode laba kotor akan mengikuti metode persediaan yang menggunakan FIFO atau biaya rata-rata karena bergantung pada catatan historis. Apa arti angka? Seperti kita tahu bagaimana mencatat penurunan nilai di bawah biaya. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan dengan persediaan bermasalah yang telah tertulis. Sayangnya solusi bagi banyak perusahaan adalah yang pertama bernegosiasi dengan likuidator untuk mendapatkan yang terbaik harga persediaan yang biasanya 10-40% dari nilai buku, atau B, lebih buruk lagi, abaikan saja. Seperti yang dikatakan seorang manajer, kami akan mencari tahu nanti, ada hal-hal yang lebih mendesak untuk ditangani sekarang. Namun, tanpa rencana yang baik untuk menangani inventarisasi bermasalah, tantangan lain muncul, seperti inventarisasi bermasalah menghabiskan uang yang dapat digunakan untuk produksi baru yang lebih menguntungkan, biaya penyimpanan dan pemborosan atau persediaan yang habis, atau tanggal kadaluarsa sering terbuang begitu saja. Mengurangi persediaan yang terbuang sangat penting untuk pengendalian biaya dan profitabilitas. Jadi, apa yang harus dilakukan?
Pendekatan yang semakin populer untuk mengelola kelebihan persediaan bermasalah adalah barter perusahaan pertukaran barang dan jasa untuk persediaan bermasalah secara non-tunai melalui penggunaan kredit perdagangan komersial. Ini cara kerjanya. Perusahaan dengan persediaan bermasalah mencari mitra dagang yang dapat memberikan sesuatu yang bernilai sebagai ganti persediaan bermasalah. Layanan media termasuk waktu tayang komersial TV dan radio dan ruang iklan cetak telah lama menjadi instrumen barter pilihan. Perusahaan dengan persediaan bermasalah menerima iklan dan layanan lainnya yang sangat berharga bagi perusahaan tanpa atau anggaran media terbatas. Barter logistis juga umum yang mencakup layanan seperti angkatan laut atau udara, kurang dari truckload, full truck, intermodal, dan drayage. Semua perusahaan membutuhkan beberapa bentuk logistik untuk melakukan bisnis dan barter logistik biasanya dapat digunakan oleh perusahaan yang mendapat penjualan tahunannya hanya $50 juta. Likuidator mungkin masih terlibat untuk menjual persediaan bermasalah, tetapi mitra barter biasanya menerima 3-4 kali nilai likuidasi tunai. Ini karena likuidator menjual inventaris dari bawah batasan, seperti membatasi retribusi aset ke wilayah geografis tertentu atau ke akun tertentu seperti akun non-kooperatif, atau ke lingkungan penjualan yang tidak sesuai seperti diskon atau gerai bekas. Perusahaan yang membongkar persediaan bermasalah sekarang memiliki kredit perdagangan yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan modal, atau jasa profesional. Sementara transaksi barter tidak dapat membantu perusahaan menghindari konsekuensi akuntansi dari penurunan persediaan. Ini merupakan cara inovatif untuk memanfaatkan situasi yang buruk dengan sebaik-baiknya. Metode inventaris retail. Tujuan pembelajaran 4 yaitu menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Akuntansi persediaan dalam operasi retail menghadirkan beberapa tantangan. Pengecer dengan jenis inventaris tertentu dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menilai inventarisasi mereka. Pendekatan seperti itu masuk akal karena pengecer memegang inventarisasi individu yang signifikan seperti mobil, piano, atau mantel bulu. Namun bayangkan, mencoba menggunakan pendekatan itu di Carrefour, Debenhams, atau Bloomingdale. Pengecer dan supermarket bervolume tinggi yang memiliki berbagai jenis dagangan akan sangat sulit untuk menentukan biaya seperti penjualan, memasukkan kode biaya pada tiket, mengubah kode untuk mencerminkan penurunan nilai barang dagangan, mengalokasikan biaya seperti transportasi dan sebagainya. Alternatifnya adalah dengan mengkompilasi persediaan pada harga eceran. Untuk sebagian besar pengecer, ada pola yang dapat diamati antara biaya dan harga jual. Pengecer kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Metode ini disebut metode persediaan eceran. Hal ini mengharuskan pengecer mencatat 1. Total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. 2. Total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Dan 3. Penjualan untuk periode tersebut. Penggunaan metode persediaan eceran sangat umum. Misalnya, supermarket Carrefour menggunakan metode persediaan eceran seperti halnya Walmart dan Debenhams. Inilah cara kerjanya di perusahaan seperti Debenhams. Dimulai dengan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Debenhams mengurangi penjualan untuk periode tersebut. Perhitungan ini menentukan perkiraan persediaan atau barang di tangan atau di retail. Selanjutnya, menghitung rasio biaya ke retail untuk semua barang. Rumus untuk perhitungan ini adalah membagi total barang yang tersedia untuk dijual pada harga perolehan dengan total barang yang tersedia pada harga eceran. Akhirnya, untuk mendapatkan persediaan akhir berdasarkan biaya, Debenhams menerapkan rasio biaya terhadap eceran ke persediaan akhir yang nilai secara eceran. Ilustrasi 9.17 menunjukkan perhitungan metode persediaan eceran untuk Debenhams menggunakan data asumsi. Next. Ada berbagai versi metode persediaan eceran. Ini termasuk metode konvensional berdasarkan LCNRV dan metode biaya. Terlepas dari versi mana yang digunakan perusahaan, otoritas pajak, berbagai asosiasi retail, dan profesi akuntansi, semuanya menyetujui penggunaan metode inventaris retail.
Salah satu keuntungannya adalah bahwa perusahaan seperti Debenhams dapat memperkirakan saldo persediaan tanpa perhitungan fisik. Namun untuk menghindari potensi pernyataan berlebihan atas persediaan, Debenhams melakukan perhitungan persediaan secara berkala. Hitungan tersebut sangat penting dalam operasi retail di mana kerugian karena pengutilan atau kerusakan biaya terjadi. Metode persediaan eceran sangat berguna untuk semua jenis laporan sementara, karena laporan semacam itu biasanya memerlukan pengukuran persediaan yang cukup tepat dan andal. Juga adjuster asuransi sering menggunakan metode ini untuk memperkirakan kerugian dari kebakaran, banjir, atau jenis korban lainnya. Metode ini juga berfungsi sebagai alat kontrol karena perusahaan harus menjelaskan setiap ketidaksesuaian antara hasil metode eceran dan perhitungan fisik pada akhir tahun. Akhirnya, metode eceran mempercepat perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun. Awak yang mengambil inventaris fisik hanya perlu mencatat harga eceran setiap item. Awak tidak perlu mencari biaya faktur setiap item, sehingga menghemat waktu dan biaya. Konsep metode detail. Jumlah yang ditunjukkan pada kolom eceran pada ilustrasi 9.17 mewakili harga eceran asli, dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Namun, dalam praktiknya, pengecer sering menaikkan atau menurunkan harga yang mereka tetapkan kepada pembeli. Untuk pengecer, istilah markup berarti markup tambahan dari harga eceran asli. Dalam konteks lain, seperti dalam pembahasan sebelumnya tentang laba kotor, kita sering memikirkan markup berdasarkan biaya. Pembatasan markup adalah penurunan harga barang dagangan yang telah di markup pengecer di atas harga eceran aslinya. Dalam pasar yang kompetitif, pengecer seringkali perlu menggunakan penurunan harga, yaitu penurunan harga jual asli. Pemotongan harga jual tersebut mungkin diperlukan karena penurunan tingkat harga umum, penjualan khusus, barang kotor atau rusak, kelebihan persediaan, dan persaingan pasar. Penurunan harga adalah hal yang biasa dalam retail akhir-akhir ini. Pembatalan penurunan harga terjadi ketika penurunan harga kemudian diimbangi dengan kenaikan harga barang yang telah dikurangi oleh harga pengecer, seperti setelah penjualan suatu akhir. Baik pembatalan markup maupun pembatalan markdown tidak boleh melebihi markup atau markdown asli. Untuk mengilustrasikan konsep ini, asumsikan bahwa toko pakaian desainer baru saja membeli 100 kemeja dari Marway Group. Biaya untuk kemeja ini adalah 1.500 euro atau 15 euro per kemeja. Desainer clothing menetapkan harga jual kemeja ini seharga 30 euro per kemeja. Kaos terjual dengan cepat, jadi manajer menambahkan markup 5 euro per kaos. Markup ini membuat harga terlalu tinggi bagi pelanggan dan penjual melambat. Manajer kemudian menurunkan harga menjadi 32 euro. Pada titik ini kami akan mengatakan bahwa kemeja di desain clothing memiliki markup 5 euro dan pembatalan markup 3 euro. Sebulan kemudian manajer menurunkan harga kaos yang tersisa dengan harga jual 23 euro. Pada titik ini pembatalan markup tambahan sebesar 2 euro telah terjadi dan penurunan harga 7 euro telah terjadi. Jika manajer kemudian menaikkan harga kaos menjadi 24 euro, pembatalan penurunan harga sebesar 1 euro akan terjadi. Metode inventaris retail dengan markup dan markdown metode konvensional. Pengecer menggunakan konsep markup dan markdown dalam pengembangan penilaian persediaan yang tepat pada akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang sesuai, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, markdown, dan pembatalan markdown. Untuk mengilustrasikan kemungkinan yang berbeda, pertimbangan data untuk SAE Infusion yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.18 Infusion dapat menghitung persediaan akhirnya dengan biaya berdasarkan dua asumsi, A dan B. Kami akan menjelaskan alasan dua-duanya nanti. Asumsi A, menghitung rasio biaya setelah markup dan pembatalan markup tetapi sebelum markdown. Asumsi B, menghitung rasio biaya setelah markup dan markdown dan pembatalan. Pertanyaannya menjadi asumsi mana dan persentase mana yang harus digunakan Infusion untuk menghitung penilaian persediaan akhir. Jawabannya tergantung pada metode inventaris retail mana yang dipilih Infusion. Satu pendekatan hanya menggunakan asumsi A, atau rasio biaya menggunakan markup tetapi tidak markdown. Ini mendekati nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya rata-rata atau bersih. Kami akan mengacu pada pendekatan ini sebagai metode persediaan retail konvensional atau LCNRV.
Untuk memahami mengapa metode ini hanya mempertimbangkan markup bukan markdown dalam presentasi biaya, Anda harus memahami bagaimana bisnis retail beroperasi. Markup biasanya menunjukkan peningkatan nilai penjualan barang tersebut. Di sisi lain, penurunan harga berarti menurunkan utilitas item itu. Oleh karena itu, untuk mendekati LCNRV, kami akan mempertimbangkan markdown kerugian saat ini, dan karenanya tidak akan memasukkan mereka dalam menghitung rasio biaya untuk retail. Menghasilkan markdown akan membuat rasio biaya ke retail lebih rendah, yang mengarah ke perkiraan LCNRV. Sebuah contoh akan memperjelas. Oke. Sebuah contoh akan memperjelas perbedaan antara kedua metode tersebut. Asumsikan Infusion membeli dua item seharga 5 euro masing-masing. Harga penjualan asli adalah 10 euro masing-masing. Satu item kemudian diturunkan menjadi 2 euro. Dengan asumsi tidak ada penjualan untuk periode tersebut, jika penurunan harga dipertimbangkan dalam rasio biaya retail atau asumsi B metode biaya, kami memperhitungkan persediaan akhir seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.19. Pendekatan ini atau metode biaya mencerminkan biaya rata-rata dari dua item komoditas tanpa mempertimbangkan kerugian pada satu item. Ini menghargai persediaan akhir di 10 euro. Jika penurunan harga tidak diperhitungkan dalam rasio biaya terhadap eceran atau asumsi A metode eceran konvensional, hitung persediaan akhir seperti yang ditunjukkan ilustrasi 9.20. Ilustrasi 9.20 metode inventaris retail tidak termasuk markdown. Metode konvensional atau LCNRV. Di bawah pendekatan ini, metode retail konvensional di mana penurunan harga tidak dipertimbangkan. Persediaan akhir akan menjadi 6 euro, penilaian persediaan sebesar 6 euro, mencerminkan dua item persediaan, satu diinventarisasi pada 5 euro dan yang lainnya pada 1 euro. Ini mencerminkan fakta bahwa Infusion menurunkan harga jual dari 10 euro menjadi 2 euro dan mengurangi biaya 5 euro menjadi 1 euro. Untuk memperkirakan LCNRV, Infusion harus menetapkan rasio biaya ke retail ini dilakukan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah harga eceran asli barang-barang ini, ditambah dengan markup bersih. Perhitungan ini tidak termasuk penurunan harga dan pembatalan penurunan harga. Ilustrasi 91 menunjukkan format dasar untuk metode persediaan eceran menggunakan pendekatan LCNRV beserta informasi Infusion. Ilustrasi 9.20 format metode persediaan retail konvensional komprehensif. Karena efek rata-rata terjadi, penilaian inventories LCNRV yang tepat biasanya tidak diperoleh, tetapi perkiraan yang memadai dapat dicapai. Sebaliknya, penambahan markup bersih dan mengurangi markdown bersih menghasilkan perkiraan biaya. Item khusus yang berkaitan dengan metode retail, metode persediaan eceran menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan barang-barang seperti bagaimana masuk, retur, dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Dalam metode eceran ini kami memperlakukan barang-barang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengiriman merupakan bagian dari biaya pembelian. Pengembalian pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan harga baik pada biaya maupun eceran. Yang ketiga, diskon atau potongan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan untuk barang-barang yang mempengaruhi kolom biaya dari pendekatan persediaan eceran mengikuti perhitungan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan juga bahwa retur dan potongan penjualan dianggap sebagai penyesuaian yang tepat untuk penjualan kotor. Namun ketika penjualan dicatat bruto, perusahaan tidak mengakui diskon penjualan. Untuk menyesuaikan akun diskon penjualan dalam situasi seperti itu akan memberikan angka persediaan akhir di retail dan yang akan dinilai terlalu tinggi. Selain itu, jumlah item khusus memerlukan analisis yang cermat. Transfer masuk dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian perusahaan luar.
kekurangan normal kerusakan, pencurian, susut harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Biaya tersebut tercermin dalam harga jual karena sejumlah kekurangan dianggap normal dalam perusahaan retail. Akibatnya, perusahaan tidak sampai pada persediaan akhir di retail. Maka mereka menunjukkan kekurangan normal sebagai pengurang yang mirip dengan penjualan. Kekurangan abnormal di sisi lain kekurangan dari kolom biaya dan retail dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Untuk melakukan sebaliknya mendiskonstruksi rasio biaya ke retail dan melebih-lebihkan persediaan akhir. Diskon karyawan diberikan kepada karyawan untuk mendorong loyalitas dan kinerja yang lebih baik, dipotong dan dari kolom retail dengan cara yang sama seperti penjualan. Diskon ini tidak boleh diperhitungkan dalam persentase biaya keeceran karena tidak mencerminkan perubahan harga jual secara keseluruhan. Evaluasi metode inventaris retail. Perusahaan seperti Carrefour, Marks and Spencer, dan departemen store lokal Anda menggunakan metode inventaris detail yang menghitung inventaris karena alasan berikut. Yang pertama, untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik inventaris. Yang kedua, sebagai tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, dalam mengatur jumlah barang dagangan yang ada dan untuk informasi asuransi. Salah satu karakteristik dari metode persediaan eceran adalah memiliki efek dari rata-rata pada berbagai tingkat laba kotor. Ini bisa menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini ke seluruh bisnis di mana tingkat laba kotor variasi dalam antar departemen. Tidak ada kelonggaran untuk memungkinkan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan menyempurnakan metode eceran dalam kondisi seperti itu dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau menurut kelas barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Selain itu, keandalan metode ini mengasumsi bahwa distribusi item dalam persediaan mirip dengan campuran dalam total barang yang tersedia untuk dijual. Penjelasan mengenai cara melaporkan dan menganalisis inventaris. Mempresentasikan persediaan. Standar akuntansi mensyaratkan penggunaan laporan keuangan dalam hal-hal berikut yang terkait dengan inventaris. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan pengukuran persediaan termasuk arus biaya digunakan rata-rata terimbang FIFO. Jumlah nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi umum. Persediaan adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan mentah, bahan dalam proses, dan barang jadi. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dalam nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode harga pokok barang terjual. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode dan jumlah setiap pembelian penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban dalam titik. Yang keenam, keadaan atau menerima yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh, nilai tercatat sebagai yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Informasi ini dapat diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau secara terpisah jadwal di catatan. Campuran realitatif bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi membantu dalam menilai likuiditas dan dalam menghitung tahap penyelesaian persediaan. Penting atau pengaturan pembiayaan yang tidak biasa yang berkaitan dengan persediaan mungkin memerlukan pengungkapan catatan. Contohnya termasuk transaksi dalam pihak berelasi. Pengaturan pembiayaan produk, komitmen pembelian, dan penjamin persediaan misalnya. Ilustrasi 9.3 menunjukkan pengungkapkan dalam laporan tahunan Lektra. Ilustrasi 9.23 mengungkapkan metode inventarisasi. Jika Lektra mengubah metode penetapan harga salah satu elemen inventarisnya, ia harus melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Misalnya jika Lektra mengubah metode akuntansinya untuk barang jadinya dari rata-rata tertimbang ke FIFO. Ia harus melaporkan perubahan ini secara terpisah bersama dengan pengaruhnya terhadap pendapatan. Pada periode saat ini dan sebelumnya atas seperti yang dibahas pada bab 22. Perubahan prinsip akuntansi memerlukan paragraf penjelasan dalam laporan auditor mengembangkan perubahan metode.
Sebagai contoh lain dari praktik pengungkapan inventaris Pernod Ricard melaporkan persediaan dalam laporan tahunannya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.24. Persediaan diukur pada biaya terendah atau biaya akuisisi dan biaya produksi termasuk overhead produksi tidak langsung atau nilai realisasi bersih. Realisasi bersih nilai adalah harga jual dikurangi taksiran biaya penilaian dan penjualan persediaan. Sebagian besar persediaan dinilai dengan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya siklus panjang persediaan dihitung menggunakan metode tunggal yang meliput penyulingan dan penuaan biaya jatuh tempo. Persediaan ini diklarifikasi dalam aset lancar. Meskipun bagian tetap dalam persediaan selama lebih dari 1 tahun sebelum dijual untuk menjalani proses penuaan yang digunakan untuk poin dan minuman tertentu. Analisis persediaan. Jumlah persediaan yang dibawa oleh perusahaan dapat memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Konsekuensinya akibatnya yaitu perusahaan harus mengelola persediaan, tapi manajemen inventaris adalah padang bermata dua. Itu membutuhkan perhatian terus-menerus. Di satu sisi, manajemen menginginkan untuk stok berbagai macam dan jumlah item. Melakukannya akan memberikan pelanggaran seleksi terbesar. Namun, kebijakan inventaris seperti itu dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan, misalnya seperti inventaris penyimpanan asuransi, pajak, keusahaan, dan kerusakan. Di samping itu, tingkat persediaan yang rendah menyebabkan kehabisan persediaan, kehilangan penjualan, dan pelanggan yang tidak puas. Menggunakan rasio keuangan membantu perusahaan untuk memetakan jalan tengah antara dua bahaya ini. Rasio umum yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi tingkat persediaan adalah persediaan omset dan ukuran terkait hasil rata-rata untuk menjual persediaan. Perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Ini mengukur likuiditas persediaan untuk menghitung persen omset bagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan yang ada pada periode tersebut kecuali faktor musiman. Analisis menghitung persediaan rata dari awal dan akhir satu persediaan, misalnya dalam laporan tahun 2019. Tate dan Lie melaporkan persediaan awal sebesar 419 juta. Persediaan akhir sebesar 433 juta dan pokok barang terjual sebesar 106.621 juta untuk tahun ini. Ilustrasi 92 menunjukkan rumus perputaran persediaan dan perhitungan rasio 2019 Tate dan Lile. Hari rata-rata untuk menjual inventaris. Variasi dan rasio perputaran persediaan adalah hari rata-rata untuk menjual persediaan. Ini untuk mewakili jumlah rata-rata penjualan hari di mana perusahaan memiliki persediaan tangan. Misalnya perputaran persediaan untuk Tate dan Lile sebesar 3,80 kali dibagi menjadi 365 adalah kurang lebih 96 hari. Ada tingkat persediaan di setiap industri. Namun, perusahaan yang mempertahankan persediaan pada tingkat yang lebih rendah dengan perputaran lebih tinggi daripada pesaing mereka, sementara masih memuaskan kebutuhan pelanggan umumnya yang paling berhasil. Tujuan belajar 5. Review. Persyaratan mengungkapkan inventarisasi berdasarkan IFRS ditunjukkan dalam contoh dalam ilustrasi 9.23 dan 9.24. Standar akuntansi juga memerlukan penerapan metode penetapan biaya konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Rasio yang digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dari hari rata-rata untuk menjual persediaan. Latihan soal chapter 8. Soal yang pertama yaitu 8.2. Instruksinya yaitu berdasarkan informasi di atas, hitunglah jumlah yang akan muncul di laporan posisi keuangan Gerza tanggal 31 Desember 2022 untuk persediaan. Jawabannya inventory per physical account sebesar 441.000, good in transit to customer FOB destination-nya yaitu sebesar 33.000, good in transit from vendor-nya shipping point-nya 31.000, dijumlahkan semuanya jadi hasil totalnya yaitu inventory to be reported on statement of financial position-nya sebesar $525.000. Barang konsumsi sebesar $61.000 tidak dimiliki oleh Gaza dan dikecualikan dengan benar. Barang dalam perjalanan ke pelanggan sebesar $46.000 dikirim FOB, titik pengiriman dikecualikan dengan benar dari persediaan karena hak milik atas barang berpindah ketika mereka meninggalkan penjual. Dan oleh karena itu, penjual dan harga pokok penjual terkait harus dicatat pada tahun 2010. Barang dalam perjalanan dari vendor sebesar $73.000 dikirim FOB, tujuan dikeluarkan dengan benar dari inventaris karena hak milik atas barang
tidak berpindah ke Garza sampai pembeli Garza menerimanya. E8.10 atau LO3 FIFO dan Average Cost Inventory. Explain SA dibentuk pada 1 Desember 2021. Informasi berikut tersedia dari catatan inventaris Explain untuk BAP produk. Januari 1 Januari 2022 beginning inventory 600 unit, masing-masing cost $8. Kemudian purchase Januari 5 2022, kemudian dari purchase juga Januari 25 2022 masing-masing di 1.100 1.300 unit, kemudian cost-nya 9 dan 10. Kemudian di bulan Februari 16 dan di Maret 26 di tahun yang sama, unitnya ada 800 dan 600, masing-masing unit cost-nya di 11 dan di 12. Persediaan fisik pada tanggal 31 Maret 2022 menunjukkan 1.500 unit di tangan. Instruksinya dengan asumsi S-Plan menggunakan sistem periodik. Siapkan jadwal untuk menghitung persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2022 di bawah masing-masing persediaan berikut. Metode pembulatan kedua tempat desimal, A identifikasi khusus, B FIFO, C rata-rata tertimbang. Jawabannya yang pertama working capital, current ratio, return earning, dan net income. Current year, kemudian subsequent year. Jadi untuk working capital no effect juga. Jawaban pertama, current ratio-nya overstate, kemudian subsequent years-nya no effect. Kemudian return earning-nya di current year no effect, dan no effect juga subsequent year-nya. Untuk net income no effect, dan no effect juga untuk subsequent year-nya. Untuk jawaban yang kedua, dari working capital, current ratio, return earning, dan net income, untuk current year semuanya overstate. Untuk subsequent year-nya hanya satu yang understate, sisanya no effect. Untuk net income, understate di net income, sisanya no effect. Kemudian yang jawaban yang ketiga, dari working capital, current ratio, return earning, dan net income, untuk current years-nya overstate. Untuk subsequent year-nya yang net income itu understate, sisanya no effect. E8.18 LQ3, 5 FIFO, LIFO, dan penentuan biaya rata-rata. Catatan transaksi K-share company untuk bulan April adalah sebagai berikut. Purchase, kemudian sales. Di bulan April di tanggal 1, 4, 8, 13, 21, 29 di total itu ada 5.300 unit, masing-masing harganya di antara harga $6 sampai paling tinggi 6,79. Kemudian dijual di bulan April juga, yaitu di total unitnya 4.500 unit, harganya kisaran antara $10 sampai $12. Nah, instruksinya dengan asumsi bahwa catatan persediaan periodik disimpan, hitung persediaan pada tanggal 30 April menggunakan LIFO dan biaya rata-rata. Dengan asumsi bahwa catatan persediaan perspektual disimpan dalam unit dan dolar, tentukan persediaan pada tanggal 30 April menggunakan FIFO dan LIFO. Hitung harga pokok penjualan dengan asumsi sistem persediaan periodik dan persediaan dengan harga FIFO. Dalam periode inflasi, metode persediaan mana FIFO, LIFO, atau biaya rata-rata akan menunjukkan pendapatan. Jawaban. Oke. Jawaban A, yang pertama LIFO. Di unit 600 harganya $6, kemudian di unit 200 harganya 6,08, di total menjadi $4.816. Untuk average, total cost dibagi unit cost, ditotalkan semua menjadi 33.655.
dibagi total unitnya ada 5.300. Jadi average-nya masing-masing unit itu adalah 6,35 dolar per unit. Kemudian harga per unitnya itu dikali 800. Jadi totalnya 5.080 dolar. Lalu yang bagian unit 600 dibagi dengan price-nya 6 dolar, total cost-nya jadi 3.600 dolar. Terus yang 1.500 dibagi dengan 6,08 dolar jadi 9.120. Terus yang 800 dibagi 6,40 dolar jadi 5.120, dan 1.200 dibagi 6.050 dolar jadi 7.800 dolar. Yang 700 dibagi 5,60 dolar jadi 4.620 dolar. Yang 500 dibagi 6,79 dolar jadi 3.395 dolar. Jadi total unitnya itu 5.300, yang total cost-nya itu 33.655 dolar. Yang B, Vivo. Yang satu Vivo 500 dibagi 6,79 dolar jadi 3.395 dolar. Yang 300 unit dibagi 660 dolar jadi 1.980 dolar. Terus totalnya yang Vivo itu 5.375 dolar. Yang Vivo totalnya 5.211 dolar. Yang C, total merchandise available for sale-nya 33.655 dolar, plus inventory atau Vivo-nya itu 5.375 dolar. Jadi cost of goods sold-nya 28.280 dolar. Nah, Vivo will show the highest income in inventory period. Exercise 8 P8.3 L20 pembelian tercatat bruto dan neto. Beberapa dari harga selama bulan Agustus tercantum di bawah ini. Torres menggunakan metode persediaan periodik. Yang A, dengan asumsi bahwa pembelian dicatat pada jumlah bruto dan diskon pada saat diambil. Buatlah ayat jurnal umum untuk mencatat transaksi berikut. Jelaskan bagaimana berbagai item akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi bahwa pembelian dicatat pada jumlah bersih dan diskon yang hilang diperlakukan sebagai beban keuangan. Buatlah ayat jurnal umum untuk memasukkan transaksi. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan pada tanggal 31 Agustus jika keuangan pernyataan yang harus ditetapkan pada saat itu. Yang ketiga, jelaskan bagaimana berbagai item yang akan ditampilkan dalam laporan posisi keuangan pernyataan. Manakah dari dua metode yang akan disukai dengan dan mengapa? Yang A, itu purchase-nya di debit 12.000, yang account payable-nya 12.000 di kredit. Account payable pada purchase return and allowance itu 1.200. Purchase pada account payable-nya itu 16.000, purchase pada account payable-nya itu 20.000, terus account payable pada cash-nya 16.000. Yang dua, pembelian penambahan dalam harga penjualan bagian dari laporan laba rugi. Pembelian dan penggunaan tunjangan dan pembelian dibagikan harga pokok penjualan dari laporan laba rugi. Hutang usaha kewajiban ECR di bagian kewajiban ECR laporan posisi keuangan. Yang B, yang pertama itu ada purchase pada account payable sebesar 11.700, account payable pada purchase return and allowance itu sebesar 1.176. Lalu ada purchase
pada account payable itu 15.840. Terus ada purchase pada account payable itu sebesar 19.600. Terus ada account payable sebesar 15.440. Terus di debit ada purchase diskonnya itu 150, di debit cashnya di kredit sebesar 15.000. Lalu yang kedua itu ada purchase diskon pada account payable sebesar 216. Yang ketiga sama seperti bagian A, kecuali diskon pembelian loss trade sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi. C. Metode kedua lebih baik secara teoritis karena menghasilkan persediaan yang dicatat setelah dikurangi diskon pembelian dan diskon pembelian yang tidak diambil disajikan sebagai beban. Metode pertama biasanya digunakan bagaimanapun untuk alasan praktis. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.